Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rani Nur Hidayah, Kapnas MK, dosen tetap pada program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Trada Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video PDD UKTP bidang pengajaran ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai kompetensi saya, yaitu keperawatan agregat komunitas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang mempelajari tentang penerapan asuhan keperawatan komunitas pada berbagai kelompok agregat dalam komunitas berdasarkan siklus hidupnya, mulai dari masalah kesehatan, populasi rentan, serta berbagai setting khusus di dalam komunitas. Mata kuliah ini mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan komunitas secara komprehensif dan profesional, melalui edukasi kesehatan, berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta mengintegrasikan program-program kesehatan pemerintah dalam layanan kesehatan komunitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas berdasarkan siklus hidupnya dan masalah kesehatan, mampu memberikan asuhan keperawatan pada populasi rentang dalam setting khusus, dan juga mampu menganalisis konsep asuhan keperawatan pariwisata serta mampu menerapkan terapi komplementer dalam keperawatan komunitas. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi mengenai konsep proses keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan populasi, yaitu penyakit infeksi. Materi pada mata kuliah ini akan menjelaskan terkait dengan pencegahan penyakit infeksi di komunitas dan proses keperawatan pada komunitas dengan masalah kesehatan populasi, yaitu penyakit infeksi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep terkait dengan pencegahan penyakit infeksi, mengidentifikasi masalah kesehatan populasi akibat penyakit infeksi, serta mampu menerapkan proses keperawatan komunitas mulai dari pengkajian, kemudian analisis masalah, diagnosa, hingga intervensi evaluasi. Kemudian dalam pembelajaran ini saya akan menerapkan DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyampaikan konsep utama terkait dengan penyakit infeksi dan proses keperawatan komunitas menggunakan media pembelajaran yang telah disiapkan. Berikutnya, untuk interaksi, mahasiswa akan terlibat aktif melalui diskusi dan tanya jawab dalam studi kasus terkait dengan asuhan keperawatan di komunitas. Kemudian untuk tahap assessment, saya akan melakukan evaluasi berupa beberapa kuis yang akan saya berikan kepada mahasiswa untuk menilai terkait dengan ketercapaian pembelajaran mereka pada materi kali ini. Demikian pemaparan mengenai mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, serta strategi pembelajaran yang akan saya lakukan pada perkuliahan kali ini. Selanjutnya, mari kita lihat proses pembelajaran dalam materi proses konsep keperawatan komunitas pada masalah penyakit infeksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, alhamdulillah ya, hari ini sehat semuanya. Ini kita lanjut dari materi kita yang minggu kemarin. Kita minggu kemarin bicara soal apa? Masih ada yang ingat nggak? Apa? Kelompok rentan. Apa aja yang kita bahas pada minggu kemarin? Kelompok rentan apa? Apa? Anak-anak terlantar, terus lansia sama difabel, ya betul. Jadi populasi terlantar, kemudian populasi dengan disabilitas, begitu ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjut membahas terkait agregat keperawatan komunitas yang lain. Yang kita bahas adalah pada penyakit infeksi. Jadi kalau kemarin kita bahas kelompok rentan, sekarang kita bahas kelompok resiko. Bedanya apa? Bedanya ada pada masalah kesehatan yang mereka alami, begitu. Nah, sama kita akan membahas terkait dengan konsep keperawatan komunitasnya, tidak berbeda dengan yang kemarin, cuman kita beda setting agregatnya saja. Kalau kemarin setting agregatnya adalah keperawatan rentan, setting agregat sekarang adalah populasi beresiko penyakit infeksi. Nah, apa yang akan kalian dapatkan pada pelajaran kali ini? Kita akan membahas terkait dengan konsep penyakit infeksi secara
sederhana, karena kan kalau teman-teman bahas terkait dengan penyakit infeksi secara umum sudah ada di teman-teman departemen lain, di KMB dan sebagainya. Kemudian kita akan bahas terkait dengan terminologi epidemiologi. Teman-teman kenal pandemi, kenal wabah, kenal endemi. Nah, itu apa? KLB, nanti kita bahas. Kemudian ada strategi pencegahan. Ini yang penting di sini, karena peran kita di perawat komunitas adalah di strategi pencegahannya, apakah kita ke level primer, sekunder, tersier, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah kita bahas terkait dengan proses keperawatan, karena intinya dari perkuliahan kita adalah membahas terkait dengan bagaimana kita sebagai perawat komunitas memberikan asuhan keperawatan pada kelompok populasi resiko penyakit infeksi. Nah, sekarang kita akan bahas dulu terkait dengan konsep secara sederhana gitu ya, terkait dengan penyakit infeksi sebagai masalah kesehatan di dalam populasi. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa komunitas dulu itu lepas dari yang namanya penyakit infeksi, itu tidak. Karena memang komunitas awalnya kita fokusnya adalah pada penyakit infeksi. Karena penyakit infeksi itulah yang paling membebani komunitas, walaupun sekarang sudah bergeser seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan penyakit infeksi itu apa. Penyakit infeksi adalah ya penyakit yang ditimbulkan karena ya infeksi atau invasi dari mikroorganisme. Bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur dan sebagainya. Penyakit infeksi teman-teman sudah tahu ya, yang sekarang ISPA. Sekarang lagi naik ISPA ya, pada anak-anak lagi naik ISPA-nya. Nah, kemudian kenapa sih gitu ya penyakit infeksi ini menjadi beban bagi populasi atau menjadi masalah kesehatan yang bisa kita bilang bahaya ketika ada sebuah pandemi begitu. Nah, dampak pada populasi adalah morbiditas dan mortalitasnya. Masih ingat COVID ya teman-teman? Ketika COVID meledak, morbiditasnya naik nggak? Tinggi banget gitu kan ya. Mortalitas tinggi sekali gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang ada yang bilang ini adalah propaganda dan sebagainya, tapi bagi kita di dalam kesehatan kita tahu bahwa itu terjadi. Banyak morbiditasnya dan banyak mortalitasnya. Nah, itu yang kita ketahui gitu ya. Karena ketika ada penyakit infeksi, dia KLB bahkan jadi pandemi, maka mortalitas dan morbiditas ini akan naik yang mengancam kesehatan populasi secara besar. Yang kedua adalah tadi adanya muncul KLB dan wabah. Ketika sudah muncul KLB dan wabah, apa yang terjadi? Itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau sebuah penyakit infeksi sudah menjadi KLB dan wabah, maka kita sudah tidak bisa melakukan primary prevention. Kita harus fokus pada secondary prevention untuk mengendalikan supaya penyakit ini segera bisa terkendali seperti itu. Dan yang terakhir adalah beban ekonomi. Bayangkan saja ketika pandemi COVID kemarin, berapa uang yang harus dikeluarkan gitu ya untuk menyelesaikan masalah itu. Belum isolasinya, belum akhirnya produktivitasnya menurun. Beban ekonomi itulah yang muncul ketika wabah atau penyakit itu menjadi sebuah wabah, pandemi, KLB dan sebagainya. Jadi di dalam epidemiologi atau penyakit infeksi itu kita kenal yang namanya segitiga epidemiologi. Isinya adalah host, penjamu, agen, penyebab, dan environment atau lingkungan. Jadi sebuah penyakit itu dapat menular karena ada 3 komponen ini. Ada hostnya, penjamu, itu biasanya kita, manusianya gitu ya. Kita sebagai manusianya. Ditentukan oleh apa? Umur kita, status gizinya. Kenapa lansia dan anak-anak atau balita itu lebih rentan mengalami masalah penyakit infeksi seperti ISPA gitu ya? Pada balita luar biasa. Mortalitas DB pada anak dan balita luar biasa tingginya. Kenapa ya? Karena tadi itu ada usia yang berdampak di situ. Begitupun dengan status gizi, imunitas gitu ya. Kemudian penyakit, penyerta dan juga perilaku individu. Itu adalah hal-hal yang mempengaruhi host gitu ya, mempengaruhi penjamu ini, dia dapat lebih rentan mengalami masalah kesehatan penyakit infeksi. Yang kedua adalah agent atau penyebabnya, ya virusnya, ya bakterinya, ya parasit dan sebagainya, virulensinya. Karena tidak hanya kita yang pinter ya, mereka juga dibekali oleh kemampuan mutasi yang luar biasa. Ketika pada awalnya ISPA itu misalkan flu, dia dipengaruhi oleh atau disebabkan oleh virus dengan seperti ini gitu ya. Sekarang dia bisa bermutasi menjadi virus jenis lain yang dia sudah tidak kebal lagi pada antibiotik atau antivirus yang sebelumnya dia mati seperti itu. Nah, itu mutasi-mutasi itulah juga yang membuat virulensinya naik dan sebagainya. Sebuah penyakit pasti akan dipengaruhi oleh misalkan ISPA tadi.
sangat dipengaruhi oleh sanitasi, ventilasi gitu ya, kebersihan, air bersih, kepadatan penduduk. Itu banyak sekali penyakit-penyakit infeksi yang dia lebih cepat menyebar ketika ada di kondisi lingkungan yang nggak sehat, padat penduduk, sanitasinya buruk gitu ya, kemudian perilaku masyarakatnya tidak bagus juga, dan akses layanan kesehatannya kurang. Itu sangat mempengaruhi berat ringannya atau cepat tidaknya sebuah penyakit infeksi itu menyebar. Pemutusan rantainya terkait dengan misalkan cuci tangan pakai sabun, dia dapat memutus portal masuk misalkan penyakit dari diare, seperti itu. Kemudian imunisasi akan melindungi populasi-populasi yang dia rentan. Misalkan kita suntik imunisasi itu ya, imunisasi yang dia dasar lengkap, itu dia beberapa penyakit sudah dapat kita cegah. Kemudian isolasi penderita seperti COVID kemarin, diisolasi supaya apa? Kontaknya berkurang, jadi tidak ada penularan lebih lanjut. Teman-teman, menurut teman-teman ada perbedaan nggak dulu waktu sebelum kita bahas ini gitu ya? Ngomongnya pandemi ya pandemi, itu semua dianggap pandemi atau dianggap wabah, padahal tidak gitu ya. Endemik, kalau endemik itu apa? Penyakit, betul, penyakit yang selalu ada dan menetap di suatu wilayah populasi tertentu. Contohnya malaria di Papua. Jadi teman-teman ketika terjun ke teman-teman di Papua, malaria itu akan selalu ada dan tinggi di sana setiap saat. Karena memang apa? Ya dia endemiknya malaria di sana, nggak bisa hilang. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan pencegahan primer supaya yang kena tidak terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah epidemi. Apa epidemi? Peningkatan jumlah kasus melebihi angka normal di suatu wilayah. Misal, biasanya rata-rata yang kena ISPA pada wilayah ini adalah sekian. Sekarang dia naik dari rata-rata sebelumnya. Itu kita bisa sebut sebagai ada kenaikan tren, ada epidemi di sini. Kalau wabah, peningkatan kasus secara mendadak. Contohnya apa? Kemarin gitu ya, ada DB, ya keracunan sih boleh, tapi kan dia bukan penyakit menular ya. Jadi DB misalkan, ada DB yang dia gede sekali gitu ya. Atau kalau wabah bisa, tapi keracunan makanan di sini bukan karena keracunan makanan MBG gitu ya, tapi keracunan makanan yang memang dia mungkin dari suatu wilayah itu ada Escherichia coli yang banyak gitu, akhirnya terjadi peningkatan kasus keracunan massal karena Escherichia coli. Kemudian KLB, kalau KLB ini apa? Peningkatan kasus yang bermakna secara epidemiologi. Misal seperti ini. Kita tuh sudah punya dasar ya, misalkan difteri itu dia satu kasus sudah ada KLB. Misalkan ada penyakit ISPA, dia berapa kasus baru kita sebut sebagai KLB. DB, berapa kasus baru dia disebut KLB. Ketika sudah ada KLB maka akan diaktifkan fogging dan sebagainya. Contoh begitu. Kemudian ada pandemi. Kalau pandemi ini apa? Epidemiologi yang menyebar melewati luas wilayah jadi luas wilayahnya gede, kayak kemarin COVID. Dari Cina dia bisa sampai ke hampir seluruh dunia kayak gitu. Itu disebut sebagai pandemi karena dia tidak hanya lingkup di suatu wilayah saja tapi berskala global. Kita sekarang akan bahas resiko penyakit infeksi yang intinya ya tetap saja akan meliputi 3 komponen itu. Faktor individu. Tadi imunitasnya rentan, biasanya pada anak-anak, balita, dan lansia yang dia imunitasnya rentan. Kemudian kelompok tadi rentan, balita dan lansia juga, dan malnutrisi dan gizi buruk. Kenapa orang dengan malnutrisi dan gizi buruk itu lebih mudah atau lebih beresiko? Ya karena tubuhnya saja tidak bisa membentuk imunitas untuk dirinya sendiri. Karena kan gizi diperlukan untuk membentuk imunitas. Ketika imunitasnya nggak jalan karena masalah gizi, yang terjadi adalah dia akan lebih rentan mengalami sebuah penyakit. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Air tercemar yang tidak layak gitu ya, kemudian sanitasi dan jamban yang buruk, serta kepadatan penduduk. Karena banyak penyakit ya teman-teman yang disebabkan oleh masalah lingkungan. Seperti apa contohnya tadi? Diare boleh, apalagi tuh yang dia padat penduduknya, kemudian ventilasinya nggak bagus, lingkungannya lembab, ISPA. Tuh, TB juga bisa yang berkaitan dengan masalah udara gitu ya. Itu sangat dipengaruhi oleh masalah lingkungan. Karena itu penyakit infeksi itu tantangannya di mana? Di populasi miskin, teman-teman. Itu tantangannya penyakit infeksi. Kemudian faktor sosial, kemiskinan dan ketimpangan. Karena kalau kemiskinan mereka saja untuk menyediakan lingkungan yang sehat saja tidak sanggup gitu ya. Untuk pangan saja juga tidak sanggup, apalagi untuk masalah-masalah yang lain.
Kemudian tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dihubungkan dengan rendahnya pengetahuan mereka terkait dengan kesehatan. Yang terakhir adalah mobilitas penduduk yang tinggi. Di kota besar itu juga ada tantangannya ketika dia mobilitasnya tinggi. Misalkan dia kerja harus pakai KRL dan sebagainya, begitu ya. Nah, itu sangat rentan juga mengalami masalah kesehatan karena dia di KRL kan desa-desaan dan sebagainya itu ya, yang menyebabkan mudahnya penyakit itu menular. Kemudian faktor pelayanan kesehatan terkait dengan cakupan imunisasi yang rendah di suatu wilayah, akhirnya tidak terbentuk yang namanya apa? Herd immunity. Dulu waktu awal-awal COVID, kita disuruh imunisasi kan masih susah ya. Jadinya gampang kena COVID. Tapi sekarang mungkin karena yang sudah imunisasi itu banyak, yang sudah vaksin itu banyak, akhirnya terbentuklah yang namanya herd immunity-nya atau imunitas berkelompok. Yang kedua adalah akses layanan kesehatan yang terbatas, dan terakhir adalah surveillance yang tidak optimal. Surveillance itu biasanya tugasnya teman-teman Kesmas, tapi kita kadang juga ikut serta di dalamnya ketika kita memang bekerja di layanan primer, seperti itu. Akhir adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier kapan terjadi? Ketika kita sudah diagnosis penyakit, sudah tegak. Yang kita lakukan apa? Ada pengobatan yang adekuat, ya, disembuhkan benar-benar gitu ya. Kemudian rehab fisik dan sosial, apalagi penyakit-penyakit yang dia meninggalkan ada apa ya, kalau COVID kan mungkin sudah langsung sembuh ya. Kalau ada pernah tahu penyakit filariasis nggak, kaki gajah? Nah, itu kan ketika sudah sembuh pun ada bekas ataupun ada gejala sisa yang tertinggal, itu bisa kita rehab. Kemudian ada pencegahan komplikasi supaya tidak ada komplikasi-komplikasi selanjutnya, dan monitoring pasca sakit gitu. Kemudian peran kita sama ya teman-teman dengan sebelum-sebelumnya. Ada sebagai care provider, sebagai pembeli layanan langsung, kemudian edukator ketika kita melakukan promosi kesehatan, konselor ketika kita memberikan konseling secara aktif, kemudian sebagai kolaborator karena kita nggak mungkin bekerja sendiri ya. Yang namanya kita kan bukan super power ya, kita harus menghubungi dinas-dinas yang lain. Kalau dia terkait masalah yang berhubungan dengan peternakan, ya dinas peternakan. Kalau dia terkait dengan masalah yang berhubungan dengan misalkan penyakit menular seksual, ya kita ke BKKBN dan sebagainya, seperti itu. Dan terakhir adalah epidemiological nurse. Jadi kita bisa melakukan surveillance dan sebagainya ketika memang kita ada di layanan kesehatan primer gitu. Walaupun biasanya epidemiologi itu tugasnya adalah teman-teman dari Kesmas gitu ya. Nah, proses keperawatan sama seperti yang sebelumnya. Kita mulai dari yang namanya pengkajian. Di pengkajian yang kita kaji apa saja? Data demografi, epidemiologi, lingkungan, dan perilaku. Demografi terkait dengan komposisi penduduk dan sebagainya, data epidemiologi terkait dengan insiden. Ini yang penting ya, karena kemarin di kelompok rentan yang kemarin ada nggak data epidemiologi? Nggak terlalu. Tapi ketika kita masuk di penyakit menular, tambahkan data epidemiologi itu harus ada, gitu ya, terkait dengan insiden penyakitnya, prevalensi penyakitnya, kemudian angka morbiditas dan mortalitas dari penyakit itu bagaimana, dan juga tren penyakit itu per periode. Jadi kita bisa forecasting. Apa itu forecasting? Apa? Kita bisa memprediksi kapan sih penyakit ini akan tren. Ketika memang dia setiap tahun kita amati trennya kayak DB, kapan dia akan tren? Ketika atau awal-awal dia perubahan musim nih, jadi musim kemarau ke penghujan atau pancaroba. Nah di situ nih dia mulai akan naik trennya di bulan-bulan apa. Jadi kita bisa forecasting dan bisa melakukan upaya pencegahan. Kemudian data lingkungan ini penting juga, apalagi penyakit-penyakit yang dia sangat dipengaruhi oleh reservoir atau lingkungannya, dan data perilaku. Contohnya perilaku yang dia PHBS biasanya kita hubungkan dengan ke sana. Itu yang tidak sama dengan pengkajian yang kemarin. Jadi titik berat kita di mana? Pengkajian demografi, epidemiologi, lingkungan, dan perilaku. Jelas? Jelas. Oke. Nah, diagnosis kita tetap teman-teman, kita tidak akan lepas dari yang namanya 5 diagnosis gitu ya. Coping komunitas, defisit kesehatan komunitas, perilaku kesehatan cenderung beresiko, manajemen kesehatan tidak efektif, dan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ini contohnya, biasanya ya, bukan berarti selalu, tergantung dari data apa yang muncul.
Untuk DB, yang paling sering muncul adalah defisit kesehatan komunitas. Kenapa? Karena terkadang kita ada di dalam suatu wilayah yang tidak akan selesai hanya dengan perubahan perilaku saja. 3M plus nggak selesai. Misalkan kita ada di wilayah yang memang dia tadi endemik dan sebagainya. Kemudian perilaku kesehatan cenderung beresiko. Contohnya apa? Ketika jentik-jentik nyamuknya banyak, tapi belum muncul masalah peningkatan DB. Itu ya keywordnya dari perilaku. Kemudian kasus TB, contohnya adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Karena biasanya tantangan pada TB adalah konsistensi pengobatan. 6 bulan itu waktu yang lama loh ya teman-teman. Ketika 6 bulan itu nggak selesai, maka yang terjadi adalah ulang dari awal, pengobatan tidak selesai. Kemudian yang terakhir ada yang kasus TB yang kedua adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kenapa? Karena kadang mereka merasa itu bukan masalah serius. Karena mereka merasa ini batuk biasa. Saya nggak kenapa-kenapa, nggak perlu periksa. Padahal dia ada gejala TB. Gitu. Yang terakhir, contoh kasus diare yang paling sering adalah defisit kesehatan komunitas. Kenapa? Ketika dia di suatu wilayah yang sanitasinya buruk, tapi nggak selesai dengan perubahan perilaku saja. Contoh di wilayah bantaran sungai, MCK di situ gitu ya, mandi, cuci, kakus di situ. Kira-kira selesai nggak diarenya? Nggak selesai. Apalagi kalau air bersihnya, air minumnya dari air sungai juga, atau sumurnya dekat sama sungai itu, gitu ya, tercemar juga. Nggak selesai dengan perubahan perilaku. Oke, perencanaan kita tetap ikut SLKI ya teman-teman, standar luaran keperawatan gitu ya. Jadi sesuai dengan SLKI-nya apa. Cuman biasanya kalau pada pencegahan penyakit menular itu fokus kita ada pada CTPS, kemudian imunisasi dan penurunan kasus. Nah, implementasi kita tetap sama, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif gitu. Ini evaluasi kita bisa melakukan ini ya, struktur, proses, dan hasil. Oke, simpan dulu pertanyaannya. Kalau kayak gitu saya tanyakan dulu, nanti gantian kalian tanya kalau kalian nggak jelas ya. Oke, sekarang ada kasus dalam 2 bulan terakhir ditemukan data di dalam suatu wilayah itu ada 35 kasus diare pada balita. 60% rumah tangga tidak punya jamban sehat, sumber air bersihnya terbatas, praktek CTPS-nya sangat rendah. Apa masalah kesehatan utama pada komunitas ini? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab, saya sampling. Apa? Angkat tangan aja. Yang mana? Nggak apa-apa. Apa Mbak? Defisit. Kenapa? Angka jamban sehatnya 60%. Ada lagi data pendukungnya? Betul. Betul, jawabannya itu. Ada lagi nggak data pendukung yang mendukung defisit kesehatan komunitas? Kalau cuci tangan dia masuk ke defisit atau tidak? Apa yang mendukung ke defisit? Iya, itu. Terus? Betul, sumber air bersih. Sumber air bersih 60% nggak punya jamban sehat gitu ya. Kemudian 35 kasus diare. Itu adalah data yang menunjukkan dia defisit kesehatan komunitas. Tadi kan sudah jelas tuh masalahnya ada di mana? Jamban, terus CTPS, terus ada intervensi yang akan kalian kembangkan nggak untuk mengatasi masalah ini? Boleh 1, 2, 3. Penyediaan air bersih dengan apa strateginya? Betul, dengan apa? Apakah pakai kemitraan, pemberdayaan masyarakat, flashback ke materi sebelumnya? Kalau air bersih kalian pakai apa? Pemberdayaan, kemitraan, atau apa, proses kelompok, atau promosi kesehatan, atau intervensi profesional? Yang mana? Pemberdayaan? Dengan cara apa pemberdayaannya? Menyediakan. Tadi yang air bersih dulu, jamban nanti dulu, apa kira-kira kalau air bersih?
Membuat sumur. Bisa nggak? Sebenarnya boleh itu pemberdayaan Bu, nanti kita bersama-sama. Jadi strategi apapun itu benar, yang penting pendekatan kalian benar. Misalkan, oh pembuatan sumur Bu dengan pemberdayaan, nanti kita berdayakan masyarakat untuk bersama-sama membuat sumur. Boleh. Oh kemitraan Bu, nanti kita akan mencari bekerja sama dengan dinas terkait untuk menyediakan pembuatan sumur. Nanti sumur itu baru dibuat berdaya dengan masyarakat bersama-sama. Itu boleh. Jadi satu intervensi boleh menggunakan pendekatan strategi yang tidak hanya satu, 2 boleh. Jamban selesaikan dengan apa? Tadi ada yang bilang jamban. Ayo diselesaikan dengan apa jambannya? Apa? Yang jamban strateginya kira-kira mau pakai apa? Kan dia defisit tuh, nggak selesai masalahnya dengan edukasi. Dikasih apa jambannya? Kira-kira. Kemitraan boleh dengan CSR, kemudian pemberdayaan boleh, misalkan kita buat itu Bu arisan jamban. Nanti setiap berapa jambannya akan dibuat, jadi siapa yang keluar duluan maka dibuatkan jamban. Atau kita bisa CSR membuat jamban umum di beberapa titik yang baik. Tergantung. Jadi intervensi itu tergantung kreativitas kita ya kalau di komunitas. Bagaimana kita bisa memformulasikan intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Next. Ada yang tanya nggak sebelum saya tanya? Ada yang tanya nggak? Oke. Pertanyaannya sekarang sampling atau siapa yang bisa jawab kalian itu ya. Langsung saja, apa pandemi dan epidemi? Bedanya pandemi dan epidemi. Ada yang bisa jawab? Ya, apa Mbak? Kalau pandemi itu adalah epidemi yang menyebar dengan skala besar Oke. ke luar wilayah. Kalau epidemi itu adalah peningkatan penyakit yang melebihi angka normal. Oke, good. Ya, bagus. Terus, berarti sudah paham ya terkait epidemi dan pandemi wabah KLB. Sekarang tadi teman-teman sudah tahu segitiga epidemiologi. Saya nggak akan tanya segitiganya itu apa. Cuman tolong sebutkan satu saja pencegahan primer untuk memutus segitiga epidemiologi. Bisa menyebutkan satu penyakit tertentu, boleh. Pencegahan primer. Berarti ada dua itu kan? 2 komponen kan? Ada preventif, ada promotif. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan satu saja pencegahan primer yang dapat dilakukan pada penyakit A gitu? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Untuk TB itu bisa untuk preventifnya bisa pakai PHBS. Lalu untuk preventifnya bisa melalui imunisasi. Oke, good ya. Oke, sekarang yang terkait dengan surveillance. Apa sih data yang perlu kita kaji lebih lanjut di pengkajian tadi? Data utama apa yang perlu kita kaji lebih lanjut untuk penyakit infeksi? Epidemiologi, apa itu aja? Ada apa tadi di studi epidemiologinya? Morbiditas. Apalagi? Mortalitas, morbiditas, terus tren peningkatan penyakitnya. Oke. Ada yang ditanyakan? Jelas semuanya? Tidak ada pertanyaan? Belum? Tidak ada pertanyaan. Oke. Baik, kalau begitu kita sudah selesai ya teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah datang di hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita berikan di hari ini. Dan kita akan sambung lagi ke materi berikutnya di next pertemuan. Kita akan bahas terkait dengan apa? Yang populasi bencana kalau nggak salah ya. Pandemi COVID. Sudah ini pandemi COVID. Ini kan penyakit infeksi kan pandemi COVID di dalamnya. Terakhir bencana, seingat saya ya. Kalau nggak salah nanti dicek lagi ya di RPS teman-teman. Oke, baik kalau begitu kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.